Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan virtual classroom untuk proses pembelajaran atau proses perkuliahan ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang bertanya bagaimana sih menggunakan virtual classroom itu? Nah, silakan simak video berikut ini ya. Oke. Jadi jadi yang pertama itu kita harus login menggunakan username ya. Jadi username jika dosen tetap itu ada username-nya. Nah, untuk dosen LB ya, jadi silakan dimasukkan username-nya. Nah, username ini bisa diperoleh dari TIPD ya, Pangkalan Data kampus. Ya, kemudian di sini sudah ada muncul data. Ya, saya menggunakan data saya sendiri ya. Jadi di sini ada home, ada RPS, ada kuliah, ada tugas ya. Nah, setelah masuk di halaman ini ya, silakan Bapak Ibu klik kuliah ya. Jadi ini kuliah diklik. Nah, ya setelah masuk di sini, inilah kelas yang akan kita ajar. Jadi di sini semua adalah nama-nama kelasnya. Jadi akan muncul nama-nama kelas di sini. Nah, misalkan ini ada kelas, kita coba untuk kelas B ya. Nah, di sini ada B2 GMI. Nah, saya mengajar di PGMI semester 2 kelas B. Jadi jumlah mahasiswanya 30 mahasiswa. Nah, untuk memulai pertemuan ya, itu kita klik detail ya. Di sini ada detail, absen, tugas, nilai, dan jurnal. Nah, kita pilih detail perkuliahan. Nah, kemudian di halaman detail itu ada deskripsi, ada peserta, ada pertemuan, materi, tugas, dan diskusi. Nah, untuk pertemuan ya, untuk pertemuan pertama itu kita klik pertemuan ya. Kemudian ada di sini tambah pertemuan. Nah, kemudian di sini ada materi. Nah, misalkan ini adalah materi pertama. Apa materinya? Nah, biasanya kalau materi pertama itu kan membahas tentang kontrak perkuliahan kan. Berarti kita tulis kontrak perkuliahan ya. Nah, kemudian ini catatannya apa? Misalkan kalau kontrak perkuliahan membahas tentang apa? Penilaian misalkan ya. Penilaian, aspek penilaian ya. Misalkan aspek penilaian. Apa saja ya? Nah, ini boleh dicatat di sini absen. Misalkan sekian persen, 20%. Kemudian tugas 30% ya. Kemudian UTS 25% ya, UTS 25%. Kemudian UAS ya 25%. Nah, setelah kita ini cuman contoh ya Bu ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu jangan mengikuti yang ini ya, terserah ini catatannya apa di sini ya. Oke. Nah, kemudian tanggal apakah misalkan ini hari tanggal 20 bulan 3 2021. Nah, jadwal kuliahnya ya. Nah, di sini kita bisa pilih ya. Nah, ini jadwalnya hari ini ataukah besok atau lusa. Jadi bisa di setting memang. Nah, kemudian jam berapa mulainya? Misalkan ini pukul 7 ya. Nah, misalkan pukul 7.00.
Kemudian sampai pukul berapa, misalkan pukul 8 ya, itu kan jadwal pertama. Misalkan pukul 8, di sini pukul 8.40 ya biasanya. Nah, oke. Nah, ini jam mulai jam 7, jam selesainya jam 8.40. Nah, terus kita simpan ya. Nah, misalkan kita simpan di sini. Oke, kita simpan ya. Nah, ini akan muncul seperti ini ya, akan muncul seperti ini pertemuan pertama kontrak perkuliahan. Nah, untuk mengecek apakah sudah ada mahasiswa yang absen ya. Nah, jadi jadi untuk pertemuan ini, setelah membuat pertemuan ini akan muncul di akun mahasiswa. Nah, jadi pertemuan pertama itu adalah kontrak perkuliahan. Nah, kemudian untuk mengecek apakah sudah ada mahasiswa yang absen, maka kita klik pertemuan pertama. Ini kita klik, akan muncul seperti ini pertemuan pertama. Nah, di sini ada pertemuan pertama kontrak perkuliahan. Oke, di sini juga ada kelas lain ya. Jadi inilah kelas-kelas yang kita ajar. Nah, sekarang untuk mengecek apakah mahasiswa sudah absen, maka kita klik materi. Oke, kita klik materi. Nah, di sini ada materi. Nah, ini materinya tadi ya. Nah, sekarang kita klik absen. Oke, nah ini belum ada mahasiswa yang absen. Oke, nah ini belum ada mahasiswa yang absen. Nah, tadi saya sudah mengajar. Nah, saya akan tunjukkan jika mahasiswa sudah absen. Ya, kita kembali lagi. Nah, tadi saya sudah mengajar kelas C. Ya, kita lihat detailnya. Nah, ini adalah pertemuan pertama, kita klik. Kemudian, di sini mahasiswa yang absen, seperti ini ya. Nah, jadi di file absen atau di halaman absen itu ada keterangan seperti ini, hadir ya, jadi Asrianti hadir, Raudatul Jannah hadir. Jadi mereka itu sudah absen semua. Nah, di sini di bagian ini jika mahasiswa terkendala jaringan, kita mungkin bisa absenkan ya. Jadi dosen yang bersangkutan itu boleh mengabsenkan mahasiswa. Misalnya lagi tidak bagus jaringan internetnya, terus mahasiswanya menelpon bahwa dia hadir ya. Nah, ini boleh kita hadirkan di sini. Kita absenkan. Ataukah dia sakit, kita klik di sini sakit ya. Seperti itu. Nah, oke. Untuk proses absen dan penulisan materi sudah ya. Kemudian untuk upload RPS ya, kita klik RPS di sini. Nah, kemudian di sini ada tempat untuk mengupload RPS. Ya, misalkan pilih prodi. Kita klik kuliah ya. Kemudian detail ya. Nah, oke, kemudian detail. Kemudian di sini ada deskripsi ya. Nah, jadi untuk mengupload RPS itu saya ulang. Nah, kita klik kuliah, oke. Kemudian pilih detail. Kemudian di sini ada deskripsi, ada peserta pertemuan. Kita pilih deskripsi. Kemudian di sini upload RPS. Nah, ini pilih file. Nah, kemudian pilihlah file RPS-nya di sini ya. Oke, setelah itu simpan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengupload kontrak kuliah juga boleh. Absen jurnal ya, jurnal perkuliahan ada di sini. Nah, jadi bentuk jurnal perkuliahan sudah ada. Jadi ini aplikasi lengkap sekali ya. Nah, jadi ini jurnal perkuliahannya akan otomatis. Tadi kan sudah kita laksanakan perkuliahan, kontrak perkuliahan. Jadi nanti kalau pertemuan kedua maka akan bertambah di sini. Ya, jadi ini rekap untuk jurnal perkuliahan. Jadi tidak perlu kita menulis lagi, mengetik lagi jurnal perkuliahannya. Jadi ini akan otomatis muncul ya, seperti itu.
Nah, absen pun seperti itu. Nah, tadi kan ada yang absen ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, tadi sudah ada yang absen. Nah, detail. Nah, kemudian absen ya. Oke, tadi sudah ada yang absen. Nah, ini rekapan absennya. Jadi dia akan otomatis merekap sendiri. Nah, ini aplikasinya bagus ya. Oke, jadi saya rekomendasikan untuk Bapak dan Ibu digunakan ya. Oke. Nah, itu ya. Ya, jadi ya, kemudian untuk upload tugas ya. Nah, jadi ini daftar penugasan di sini. Nah, untuk upload tugas tetap di perkuliahan, kita klik kuliah. Kemudian di sini ada file tugasnya, kan? Nah, disinilah tempat upload tugas. Oke. Nah, daftar tugas mahasiswa ya. Oke, sorry. Nah, detail. Oke, kita pilih detail. Kemudian ya, kita ulang ya. Ini kuliah, kemudian untuk upload tugas ya, kita pilih kuliah, kemudian detail, ya. Nah, sekarang kita pilih tugas. Nah, di sini ada tambah tugas, ya. Oke. Nah, tugas, misalkan tugas tentang apa? Misalkan tugas pertama, deskripsinya soalnya misalkan buatlah bla 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 ya. Kemudian tugasnya mulai dibuka pada hari ini, kemudian batas akhir pengumpulan tugas misalkan 1 minggu atau 2 hari kemudian, tanggal 23, 3 hari ya. Nah, jadi kalau batas akhirnya ini melewati, maka sudah tidak bisa lagi mengirim tugas ya. Nah, jadi beda dengan Classroom. Nah, kalau Classroom kemarin masih bisa, tetapi kalau ini sudah tidak bisa lagi, jadi tertutup, kecuali kalau dia terulang. Kemudian pilih file. Nah, file tugasnya yang mana? Kita klik di sini. Kemudian simpan ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada diskusi. Nah, misalkan mana ya? Ini forum diskusi belum ya. Oke, nah di sini ada tugas dan pertemuan ya. Jadi itu kita bahas pertemuan, deskripsi, tugasnya. Nah, kemudian di sini untuk peserta. Nah, di sini peserta ini nama-nama pesertanya ya. Beserta NIM dan nomor HP. Oke? Ya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jadi saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan penjelasan ya. Karena di sini saya masih belajar sebenarnya. Ya. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin lebih bagus bertanya kepada pihak TIPD ya, Pangkalan Data YIN Palopo ya. Jadi ini yang saya tahu, yang saya jelaskan seperti itu kurang lebih ya. Jika masih ada yang kurang jelas dari penjelasan saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.